Juni 2021 sudah berlalu, tapi tidak untuk Mega Mustika. Bagi warga Tande Surabaya itu, waktu seakan berhenti setelah kematian Sudirman, sang ayah tercinta pada 13 Juni 2021. COVID-19 merenggut nyawa pria 56 tahun itu. Ada duka dan luka yang dirasakan Mega dan keluarganya. Duka karena ditinggal ayah pergi untuk selamanya, dan luka setelah ia tahu pada tanggal kematian sang ayah, pemerintah kota Surabaya melaporkan tidak ada kasus kematian akibat COVID. Mega menunjukkan dokumen kematian dari sebuah rumah sakit. Bahkan, ada juga bukti pembayaran sewa lahan pemakaman untuk sang ayah. Ayah memang meninggal karena COVID itu di RSAL di tanggal 13 Juni 2021. Ada surat kematiannya juga dari RSAL yang menyatakan memang karena virus COVID. Untuk mencari kebenaran, ia memberanikan diri mencurahkan isi hatinya dalam sepucuk surat untuk Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Saya ingin mempertanyakan kenapa dan apa alasannya kok di tanggal 13 itu tidak ada angka kematian sama sekali. Kenapa ditutupi kematian ayah saya yang meninggal karena COVID? Tak lama kemudian, surat itu direspon pemerintah kota Surabaya. Pada 16 September 2021, 3 orang pegawai Pemkot datang ke rumah almarhum Sudirman. Namun, Mega tak juga mendapatkan jawaban di tanggal berapa kematian ayahnya dicatatkan. Itu tentunya kan kita harus buka data. Ya kami nggak bisa menyampaikan, oh ini di tanggal berapa, ini di tanggal berapa. Febri mengakui, angka kematian dirilis dengan cara dicicil jumlahnya. Juga menggelontorkan jumlah menyesuaikan proses verifikasi. Ya, yang jelas saya sangat kecewa, sangat sedih sekali karena merasa kematian ayah saya tidak dianggap, atau ya mungkin dipikir mengada-ngada tentang COVID atau kematian apapun itu. Yang jelas kan ayah saya meninggal karena COVID, benar-benar meninggal karena COVID, dan itu ada suratnya. Benar-benar meninggal di tanggal 13, tapi saya cek kan tidak ada. Untuk pertama kalinya, keluarga korban COVID bersuara dan mengonfirmasi kematian anggota keluarga mereka pada tanggal-tanggal pemerintah melaporkan 0 kasus kematian COVID. Investigasi data kematian dan pemakaman di Surabaya saya lakukan sejak awal pandemi, melibatkan kolaborasi dari sejumlah jurnalis di Surabaya. Tidak mudah mendapatkan data dari Pemkot Surabaya. Saya melayangkan permohonan data pada 16 Juli dan 11 November 2020. Permohonan tersebut tidak direspon sama sekali. Karena sulitnya mendapatkan angka kematian COVID di kota Surabaya ini, saya terpaksa harus mendatangi 2 pemakaman khusus COVID di kota ini dengan berbekal kamera ponsel, buku, dan ballpoint untuk mendokumentasikan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian seluruh korban COVID di pemakaman yang seluas ini. Namun cara ini tidak efektif dan jauh dari presisi. Pada 26 April 2021, saya mengajukan permohonan data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Data akhirnya saya dapatkan, meski hanya angka-angka umum saja. Saya berfokus pada Juni dan Juli 2021 ketika terjadi gelombang kasus COVID-19. Rumah sakit kolaps. Kematian terkait COVID maupun non-COVID melonjak drastis. Berdasarkan data ini, pada Juni ada 12 hari dengan 0 kasus kematian. Di antaranya tanggal 1, 2, 4, 6, 7, 15, 16, dan 21. Sementara pada Juli, ada 2 hari yang dilaporkan memiliki 0 kasus kematian, yakni tanggal 14 dan 18. Pemkot Surabaya mengatakan, terjadi delay atau tertundanya pencatatan data kematian.
itu kejadian yang sudah lalu, ya kan? Nah, ketika di tanggal tersebut tercatat 0 kasus, ini bisa 0 kasus kematian ketika 2 minggu yang lalu di tanggal berapa gitu. Febri Aditya Prajatara mengatakan, kematian yang belum terkonfirmasi positif COVID dengan tes PCR tidak bisa dilaporkan dalam New All Record atau NAR, aplikasi milik Kementerian Kesehatan. Artinya, tidak semua kematian COVID bisa dilaporkan. Saya mendapati fakta berbeda. Berdasarkan dokumen yang saya dapatkan dari sumber internal Pemkot Surabaya, pada 14 Juli ada 2 pasien meninggal. Salah satu di antaranya dikonfirmasi positif COVID-19 dengan tes PCR pada 11 Juli. Sementara pasien lain pada 14 Juli. Kemudian pada 18 Juli, 3 orang meninggal dunia juga sudah dinyatakan positif COVID-19 pada 3, 9, dan 17 Juli. Artinya, hasil tes PCR keluar sebelum mereka meninggal. Seorang dokter yang enggan namanya dipublikasikan juga mengungkapkan ada masing-masing 1 pasien yang meninggal dengan status positif COVID pada 14 dan 18 Juli. Wali Kota Eri Cahyadi juga sempat mengatakan ada perbedaan pandangan terkait pencatatan kasus kematian antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur. Tetapi dalam kenyataannya, pada tanggal yang dilaporkan, baik Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jawa Timur sama-sama merilis data 0 kasus kematian. Semakin dalam menelusuri data dan dokumen, saya mendapati ada banyak keluarga lain mengalami hal yang sama dengan keluarga Mega Mustika. Seorang warga Surabaya mengonfirmasi, istrinya meninggal pada 18 Juli 2021 dengan status positif COVID-19 beberapa hari sebelum meninggal usai menjalani operasi sesar. Konfirm COVID web antigennya, jadi langsung dirujuk ke UNER, rumah sakit UNER. Di rumah sakit UNER itu di hari yang sama itu juga dilakukan PCR. PCR besoknya itu hasilnya juga positif. Tanggal 7 keluar hasilnya, terus kan konfirm positif COVID, terus karena hamil terus disesar. Dioperasi tanggal 7 Juli. Saya semakin tertegun saat mencari nama-nama korban COVID yang saya kenali di dalam dokumen ini. Namun hasilnya nihil. Nama-nama tersebut tidak ada dalam daftar. Alih-alih dicatat, kematian mereka bahkan tidak terdaftar sebagai angka. Hal ini mengonfirmasi bahwa kematian akibat COVID di Indonesia underreported atau jumlah yang dilaporkan di bawah angka yang sebenarnya. Kasubag Humas Pemkot Surabaya, Febri Aditya Prajatara, enggan menanggapi masalah ini. Ia hanya mengatakan, karena data kematian tidak real, Pemkot memilih mempublikasikan data pemakaman protokol COVID. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah pastinya. Namun saya menemukan puluhan nama yang tidak dicatat sebagai kematian COVID dalam dokumen yang saya dapatkan. Saya melacak nama-nama ini sebatas yang saya kenali. Sekali lagi, hanya yang saya kenali. Mereka punya nama, kenangan, dan kepergian mereka meninggalkan kesedihan bagi orang terdekatnya. Sekali lagi, nyawa mereka bukan sekedar angka. Ya sangat terpukul sih, apalagi kalau yang mbah kehilangan ya jadi sepi rumah. Rangkaian fakta menuntun saya ke Kota Malang. Dalam dokumen pemulasaran rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Malang, saya menemukan puluhan kematian akibat COVID-19 yang tidak dilaporkan pada Juli 2021. Dokumen ini merekam lengkap data para almarhum termasuk status kesehatan mereka. Almarhum Suparno salah satunya. Pensiunan Angkatan Udara ini meninggal pada 2 Juli 2021. Pada hari itu, Pemkot Malang melaporkan tidak ada kematian karena COVID. Tabing, salah satu cucu almarhum Suparno mengungkapkan, pamannya pun juga meninggal karena COVID. Bersama Suparno, pamannya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, Kota Malang. Kalau yang kakek tanggal 2 meninggal,
Kemudian yang Pak D menyusul tanggal 13 meninggalnya. Dan itu dalam keadaan positif. Tabing dan orang tuanya juga sempat dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Kini, ia merasa cerita dan kenangan yang ditinggalkan kakek dan pamannya seperti terhapus begitu saja. Sangat terpukul sih, apalagi kalau yang mbah. Soalnya deket banget gitu, soalnya ya kayak cucu paling deket lah anggapannya. Jadi kalau Pak D juga ya biasanya ya guyon-guyon gitu, ketawa-ketawa bareng, langsung kehilangan ya jadi sepi rumah. Pemkot Malang melaporkan, pada Juli 2021 ada 125 kasus kematian COVID. Sementara menurut dokumen pemulasaran jenazah, ada 699 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID. Dan yang berstatus positif COVID mencapai 385 jenazah. Artinya, ada 260 kasus kematian yang tidak dilaporkan. Dari data pemerintah, antara 1, 2, 12, 13, 17, 18, 19, 20, dan 27 Juli 2021, jumlah kasus kematian di Kota Malang ditulis 0. Saya menelusuri apa yang terjadi pada tanggal-tanggal nihil kasus kematian itu melalui dokumen pemulasaraan jenazah. Hasilnya, ada 236 jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. 75 diantaranya berstatus positif COVID-19. Itu hanya pada tanggal dengan jumlah kematian yang dilaporkan pemerintah kota dengan 0 kasus. Misalnya pada 13 Juli 2021, data resmi pemerintah menyebutkan 0 kasus kematian. Padahal, ada 37 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID. 21 diantaranya positif COVID-19. Salah satunya, almarhum Nur Hidayat, warga Blimbing, Kota Malang yang meninggal pada tanggal itu. Anak almarhum, Hayu Dwi Cahyani mengungkapkan, selain ayahnya, ibunya juga meninggal karena COVID 2 hari setelah kepergian sang ayah, tepat pada 15 Juli 2021. Ibunda Hayu sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, Kota Malang. Tanggal 7-nya, ayah diantarkan ke Hermina. Terus habis itu, kondisinya itu masih seger. Ya, apa ya, Mas, dikata masih bisa jalan sendiri, nggak lemas gitu loh. Itu terus tanggal 7 itu masuk udah sampai tanggal 13. Tanggal 13 Pak subuh itu subuh jam 5 mungkin kritis. Terus habis itu jam 7-nya udah nggak ada. Padahal hari H-1 itu beliau masih sempat memotongkan monitor tuh masih bagus kondisinya, saturasinya masih sekian meskipun pakai oksigen ya, kata dokter juga nggak ada sesak kayak gitu, cuma demam aja. Terus selang nggak sampai 2 hari sih, 1,5 baru ibu yang menyusul. Pada tanggal kematian Ibunda Hayu, Pemkot Malang melaporkan ada 2 kasus kematian COVID. Padahal, dari dokumen pemulasaraan, ada 12 nama korban meninggal yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berarti, ada 10 kematian yang tidak dilaporkan pemerintah. Sebenarnya kalau udah masalah pemerintah itu kayak kita percaya nggak percaya ya Mas ya sama pemerintah. Ya dari keluarga ya pasrah aja, udah takdirnya begitu. Cuma ya kalau bisa pemerintah tuh harusnya jujur lah, jadi masyarakat itu percaya kayak gitu. Satu keluarga lagi saya datangi. Kali ini keluarga almarhum Umar Talib. Warga Simpang Dieng itu meninggal karena COVID pada 27 Juli 2021, tanggal lain pada Juli yang dilaporkan memiliki 0 kasus kematian COVID. Padahal, selain Umar Talib, ada 20 orang lainnya yang dimakamkan dengan status terkonfirmasi positif COVID pada hari itu. Kepada saya, ibu dan adik almarhum Umar Talib mengonfirmasi tanggal kematian dan status kesehatan almarhum. Menurut adiknya, almarhum meninggal di sebuah rumah sakit di Pasuruan karena seluruh rumah sakit rujukan di Kota Malang penuh. Ya menurut saya harusnya dikatakan yang sebenarnya gitu loh. Ya gimana ya, maksudnya harusnya jujur aja, nggak masalah sih, kan memang apa adanya gitu, harusnya sih gitu. Kami mengonfirmasi temuan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif.
Ia mengungkapkan, selain ada keterlambatan pelaporan, ternyata tidak semua kasus kematian COVID dilaporkan karena tidak dicatatkan di aplikasi New All Record atau NAR milik Kementerian Kesehatan. Menurut Husnul, tidak semua rumah sakit dan laboratorium memiliki akun NAR. Jadi pada intinya kami mencatat dan melaporkan semua kasus kematian yang berasal dari rumah sakit, yang berasal dari tempat perawatan lain Sipros, yang berasal dari isolasi mandiri di rumah. Selama pemeriksaan hasil pemeriksaannya itu berasal dari laboratorium yang terkoneksi dengan NAR. Husnul mencontohkan, rumah sakit besar seperti RSUD Saiful Anwar adalah salah satu yang memiliki akun NAR. Tetapi nyatanya, nama almarhum Suparno, warga Kebonjeruk Kota Malang yang meninggal dengan status positif COVID-19 pada 2 Juli 2021 di rumah sakit milik pemerintah itu tidak tercatat dalam rilis Pemkot Malang pada tanggal tersebut. Jumlah kematian COVID menurut Pemkot pada hari itu 0 kasus. Data korban-korban COVID yang meninggal selama tidak dimasukkan ke sistem NAR tidak diakui dan tidak dicatat sebagai data kematian COVID. Pengambilan kebijakan untuk respon pandemi diakui Husnul tidak berdasarkan data kematian real di lapangan. Kalau kita sesuai saja dengan regulasi yang ada. Jadi kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Jadi yang dilaporkan di NAR itu, Dok, ya? Ya. Orang tuanya oleh keluarga yang ditinggalkan karena COVID. Indonesia dianggap berhasil mengendalikan COVID-19 setelah mengalami gelombang kedua pada Juli 2021. Namun data dan fakta lapangan menunjukkan, klaim keberhasilan itu dibangun di atas angka-angka kematian yang tidak diakui. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, Sutrisno mengatakan, data yang disajikan pemerintah tidak layak dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Data yang ada, jangan hanya di belakang meja saja untuk mengambil keputusan. Tolong dilihat. Sehingga jangan heran kalau data yang masuk kematian di Malang cuma 0, cuma 2. Tapi coba lihat kuburan. Berapa jumlah kuburan? Hampir 20-30 kali lipat daripada data yang ada di meja. Lembaga pemantau lapor COVID-19 merilis jumlah kematian antara yang dirilis pemerintah dengan temuan mereka berbeda jauh. Selisihnya tak main-main, mencapai 17 sampai bahkan 19.000 nyawa. Data 18 September 2021 misalnya, menurut hitungan lapor COVID-19, ada 157.736 kasus kematian. Sedangkan versi pemerintah pusat merilis ada 140.323. Ada selisih 17.413 kematian yang tidak dilaporkan. Belum lagi, pemerintah tidak memasukkan kematian pasien berstatus probable sebagai kematian COVID. Padahal, pada April 2021, Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan kematian probable untuk dicatat sebagai kematian COVID. Lapor COVID-19 mencatat, kematian probable di Indonesia mencapai 28.796 kasus. Jika ditambahkan dengan angka kematian konfirmasi positif COVID, jumlahnya mencapai 185.532. Keluarga korban yang meninggal pada Juni dan Juli 2021, tepat pada tanggal-tanggal yang dilaporkan 0 kasus kematian COVID, menuntut pemerintah lebih transparan. Ini menyangkut nyawa, bukan angka semata. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya untuk pemerintah lebih terbuka lagi pada masyarakat. Nggak ada yang ditutup-tutupi termasuk angka kematian karena COVID. Terus lebih bijaksana lagi dalam menyikapi warga-warga yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh keluarga yang ditinggalkan karena COVID.
Di Surabaya contohnya, menurut Pemkot Surabaya, kasus kematian COVID pada Juni 2021 berjumlah 26 orang. Padahal, menurut data pemakaman yang saya dapatkan dari PPID Kota Surabaya, sepanjang bulan itu ada 774 warga Surabaya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Artinya, ada 748 jenazah yang tidak jelas statusnya. Pada Juli, selisihnya lebih besar lagi. Pemkot melaporkan ada 489 kasus kematian. Sementara data pemakaman menyebutkan ada 3.950 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID. Itu berarti ada 3.461 jenazah yang statusnya tidak diakui. Untuk hal ini, jawaban Pemkot Surabaya sekali lagi sama. Beberapa minggu yang lalu di Kota Surabaya tercatat bahwa kematian sudah landai, ya 1, 2, 5 seperti itu turun. Tapi ada di auto rilisnya itu angkanya tinggi. Nah, inilah delay. Contoh lain, data yang dirilis pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan pada 25 sampai 30 Juli 2021, jumlah kematian kasus probable di Surabaya tercatat 245 kasus dan tidak berubah selama 6 hari itu. Padahal, menurut data pemakaman dari PPID Kota Surabaya, total selama 6 hari tersebut ada 366 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID dan 278 kematian pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Ada selisih 88 kematian yang statusnya tidak jelas. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menegaskan, kasus tersebut seharusnya dicatat sebagai kematian COVID sesuai acuan WHO. Kecenderungan untuk menseleksi, mengscreening laporan ini sehingga tidak besar, karena ini menyangkut sekali lagi ke performa daerah itu, dan ini ada salah kaprah. Diki meyakini ada kepentingan menyelamatkan muka di balik rendahnya angka kematian yang dilaporkan. Data itu kemudian dijadikan klaim keberhasilan pembatasan mobilitas masyarakat. Pemkot Malang mengakui kebijakan yang dibuat untuk respon dampak kematian berbasis pada data NAR, bukan dari data real di lapangan. Yang menjadi dasar untuk respon kebijakan itu data yang ada di NAR atau data yang real ada di lapangan, dokter? Kalau kita sesuai saja dengan regulasi yang ada. Jadi kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Jadi yang dilaporkan di NAR itu, dok, ya? Ya. Data kematian seharusnya disajikan sebagaimana faktanya. Fakta itulah yang menjadi bahan rujukan pengambilan kebijakan merespon kematian-kematian yang terjadi. Kalau memang tinggi kasusnya, ya katakan tinggi. Kalau kecil, ya kecil. Ya, jadi apa adanya. Nah, jadi ini persoalan validitas data. Ya, jadi data kita memang sudah lama tidak valid, gitu. Sudah lama tidak valid. Kita ini terbuai oleh data kita yang tidak valid itu. Utak-atik data kematian mengancam keselamatan publik dan menciptakan keamanan semu. Pandemi yang diprediksi masih panjang ini terlalu berbahaya jika dihadapi dengan pendataan seperti ini. Ketika data kematian ini tidak ditempatkan secara benar dalam pendefinisiannya, akhirnya dipilih yang akhirnya memperkuat tujuan dari ya penghijauan dan tanda kutip itu atau pelonggaran, dan ini yang berbahaya. Data kematian bukan hanya dibutuhkan untuk menentukan langkah respon pandemi. Ada masalah masa depan yang harus dihadapi, yakni nasib ribuan anak yang menjadi yatim piatu akibat COVID. Mereka harus hidup dalam trauma dan hilangnya hak-hak mereka karena pemerintah bermain istilah dan utak-atik angka kematian. Setiap kali kita kembali ke rumah sakit dan kita melihat sendiri orang-orang ini dan keluarga yang kehilangan, itu yang membuat kita kembali menyadari bahwa ya ini nih manusia yang punya banyak orang yang menyayangi, dan bukan berarti hanya karena angkanya kecil ini bisa diabaikan.
Bagi keluarga korban, hidup tak akan lagi sama setelah kematian orang-orang yang mereka kasihi. Mereka berharap negara tak lagi mengabaikan makna kematian. Sangat kayak kecewa gitu, kayak masa nggak dianggap gitu meninggal kena COVID, masa kayak dihapus gitu dari ya sangat kecewa sekali sih ya. Tolong jujur lah Pemkot, berikan data yang asli, jangan ditutup-tutupi.